Berarti sholat dari kecil sampai pingsan. Yo dari kecil hobi ini jalan-jalan sama penyo. Dalam patek kita lawan, luar patek Tetap musuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini orang pol ya. Orang dulu Temanggung. Sini Mas Penyo. Sini Mas Penyo. Amit lah. Dia habis pulang kampung ini sudah nampak di sini ya. Wah, nampak. Namanya demes aku. Gimana nih kabarnya Mas Penyo? Baik. Udah berapa nih musim nggak pulang nih jenengan? Wah, ini kayak Bang Toyib memang nggak pulang-pulang ini ya. Saya meramaikan ini si Liga di Jabodetabek, Sumatera. Jabodetabek. Ya ini sahabat Merpati semuanya ya. Buat yang mungkin belum kenal ini Pak Mas Penyo. Kalau yang di banner tiap lomba pasti ada itu. Joki nasional Mr. P, ya ini P-nya di sini. Ya ini Mas Penyo, saya mau nanya sesuatu ini. Dari tadi kan Mas Batman bilang ya, sempat bilang ngamen sana ke sini. Mungkin kalau Mas Arif saya sudah sedikit tahu ya arti dari ngamen itu apa. Kalau soalnya kalau di bahasa Temanggung sana masih langka ya bilang ngamen gitu. Sebenarnya arti dari ngamen itu apa tuh Mas Penyo? Kalau ngamen menurut saya kalau di Merpati ya berpindah tempat atau main di lain daerah dan kita bawa kuponnya kayak budel kupon itu kita pindah ke tempat daerah lain gitu. Dan menginap di sana selama biasanya 1 giringan 2 giringan gitu. Jadi berpindah tempat lah gitu. Berpindah tempatnya sama kupon-kuponnya gitu seperti itu. Berarti beda halnya misalkan kalau kita mau main kemana tapi tidak sama kupon-kuponnya itu ya, beda. Sama aja beda kan ya, walaupun tapi kan jauh lah ada jarak yang agak jauh itu namanya ngamen gitu. Berarti cuma kalau ngamen kita ngamen ke sana tapi langsung pulang itu beda perawatan nginap kita harus perlu nginap itu ngamen. Ya kayak ini dari tim Kalindo ini dari Cilegon ke sini ngamen. Ya itu rasa ngamen ya. Pengertian atau arti dari ngamen sendiri itu tadi udah disebut sama Mas Penyo. Kalau tujuan dari ngamen sendiri itu apa tuh Mas Penyo? Untuk Mas Penyo sendiri loh. Kalau menurut saya itu ya apa ya, menambah pengalaman baru dan cerita itu kita tentang di Merpati itu. Kadang kan namanya hobi, kita menang di satu tempat itu kita tidak puas. Jadi akan mencari lawan lagi kan gitu seperti itu. Di daerah lain. Iya di daerah lain. Jadi untuk menambah pengalaman, menambah persaudaraan ya utamanya kan gitu kan. Kalau menurut Mas Batman, dia aja ini. Menurut Mas Batman gimana? Yo dari kecil hobi ini jalan-jalan sama penyo. Ini mau pun jalan-jalan sambil silaturahmi lihat sana, nambah sedulur, nambah kantor. Ya berarti itu dari sama apa ini namanya jongki nasional kan beda prinsip mungkin ada ya. Dari ini pengen ini, dari ini pengen ini ya mungkin itu hal-hal yang wajar ya. Mungkin di samping ngamen ya ini ya mungkin untuk sahabat Merpati sendiri nanti juga akan tahu kesulitannya untuk ngamen itu gimana itu Mas. Memang kesulitan ngamen itu kan dibanding di kota sendiri kan kayaknya kalau kita main di kota sendiri itu jauh lebih enak karena di samping cuaca enak dan nyaman itu di samping cuaca udah mapan, bunyinya juga udah mapan. Nah kalau kita misalkan kalau seperti Mas Penyo kan juga pernah main di Palembang, di Temanggung, di Magelang. Nah itu untuk mengatasinya itu gimana itu Mas Penyo?
Kalau saya itu tetap jadi enggak apa ya, kita menyesuaikan, kita lihat track dulu ada biasanya. Kadang kan kita main ke luar daerah itu untuk jarak lepasan, arah mata angin itu kadang kita berbeda-beda. Iya. Itu harus tahu strateginya dulu, kita pahami dulu. Dan yang paling utama kondisi burung, kondisi badan burung itu kita jadi kan untuk ini lebih sehat dulu lah. Jadi kuncinya itu sehat dulu, kita segerin badan burung itu dulu. Ntar kan kalau ini kan pasti ada faktor stres apa-apa itu akan susut. Ini sebelum dibawa ya? Sebelum dibawa itu kita persiapkan dari rumah itu seperti itu. Jadi untuk menanggulangi perubahan cuaca apa. Nah itu kan mungkin kan Mas Penyok kan juga kalau di sini hawanya panas ya Mas. Misalkan ngamen di hawa yang dingin, itu juga contohnya ke Wonosobo, saya juga pernah lihat ke Wonosobo, ke Temanggung, ke Magelang. Intinya di daerah selatan kan hawanya lebih dingin daripada di daerah Pantura. Kita lihat untuk perawatan orang-orang sana dulu. Biasanya gimana? Pasti mereka punya ilmu untuk menanggulangi di hawa di daerah masing-masing kan gitu. Kayak di Wonosobo malah dikasih besek, diselimutin, di apa? Kita ikutin aja, berarti dia biar hangat ya kuncinya kan itu. Kita walaupun ini tetap kita pakai metode setiap daerah itu kan. Dan kalau untuk ngamen ya kita usahakan biar senyaman seperti yang di kandang kita sendiri di rumah biasanya gitu. Ada lagi Mas Penyok? Kalau untuk ini terutama ya satu track dan kondisi burung itu diutamakan. Itu berarti ada 3 ya sahabat merpati ya Mas Penyok tadi utarakan. Pertama tracknya cocok, yang kedua kondisi burung harus fit, dan yang ketiga observasi gitu ya. Kita cari tahu dulu ya, hawanya gini, perawatannya gini lah itu. Seumpama ini Mas Penyok kan tracknya udah cocok, tapi burung waktu berangkat kondisinya kok kurang fit, tetap enggak dibawa. Di bawah kita itu kalau ngamen kita bawa semua. Jadi kadang ada yang nggak jalan, ada yang nggak apa. Jadi kita sering bawa banyak itu, kita nggak maksain yang burung nggak jalan. Dan saya potong lagi tadi masalah trek, kita tetap sekali kita tempur ya di medan manapun kita harus siap. Tinggal burung mana aja yang kita yang siap, yang untuk bisa melaju melangkah selanjutnya sampai bisa lomba. Jadi kita nggak memasakkan masalah trek, cuma kita bisa menyiasati gitu loh. Menyiasati ya. Mungkin kalau joki nasional kan udah paham ini betul, harus hati-hati, harus apa gitu kan. Strateginya itu udah benar-benar matang. Misalkan mau mengamen ke daerah mana, strateginya itu udah benar-benar diperhitungkan. Emang dipersiapkan dari semalam sebelum kita keluar ke Pate itu kita udah ngatur strategi pengelopan. Karena ya mungkin sedikit banyak ya, kalau joki nasional itu kalau main ke luar kota mesti bawa burung yang benar-benar top biasanya ya. Siap. Kadang itu aja tereliminasi dengan itu adanya cuaca faktor itu kan berapa pun pasti ada tereliminasi yang nggak bisa ikut lomba. Itu faktor yang tidak disengaja ya Mas P ya. Kalau dari rumah udah disiapkan benar-benar siap, tapi begitu nyampe tujuan tapi ternyata perhitungan kita salah apa kan. Tapi kan udah ada lapisnya. Itu tadi Mas Penyok yang sekarang aktif di tim mana Mas Penyok? Kita di tim Adijaya. Tim Adijaya. Karawang ya? Di Karawang pusatnya. Di Karawang itu tadi tip dan trik dari secara nggak langsung dari tim Adijaya ya. Iya. Kalau dari tim Talindo sendiri gimana ini Mas Penyok? Hampir mirip lah. Hampir mirip. Berarti ada bedanya. Kalau hampir mirip, mungkin bedanya ini ya bisa lebih akurat apa bisa lebih sulit kan ya entah Mas Batman. Tapi misalnya enggak seperti itu ya. Mungkin ya. Ini saya juga sering ini banyak sekali pertanyaan itu Mas Penyok. Untuk masalah itu kan ngamen tadi udah. Untuk masalah kostum tim. Nah, kostum tim itu ya. Kostum tim itu berpengaruh nggak itu Mas P? Mungkin buat sahabat merpati yang baru nanti bisa
didengarkan dan bisa ditelaah. Ini nasihat dari Mr. P. Itu masalah dari warna baju. Soalnya gini Mas Arif, ada yang pas ngebar itu mancing, wah itu nggak pakai kostumnya nggak dibawa gitu. Kadang ada kayak itu. Kalau menurut Mas P sendiri gimana itu kayak gitu? Kalau saya sih tidak mempermasalahkan sih, selagi masih jokinya sama. Jadi kalau menurut saya itu suatu kebiasaan merpati itu. Kalau puasa bersih, karena kita sering nggak pakai baju kostum pun burung itu turun atak juga, ke betina juga, dan turunnya nggak rubah. Pernah mempraktekkan? Pernah. Bisa dipraktekkan. Saya mah sekaligus juara loh, ini sampai berarti yang jawab. Wah itu pelototin saya bisa gitu. Ngeri. Jadi memang meyakinkan suatu kebiasaan. Menurut saya. Berarti kebiasaan dari jongkinya sendiri. Jadi untuk gerakan tangan itu ada yang bilang kan dibeli orang pasti rubah nggak mau turun juga karena diganti kostum itu, padahal bukan dari kostumnya. Kadang itu karena cara ngebernya itu kan beda, kecuali belinya sama jongkinya pasti walaupun ganti baju insya Allah pasti akan turun. Ini ilmu ini mahal loh. Mungkin baru keluar ini ya Mas P kayak gitu. Baru keluar di MKT Channel ya. Iya, keluar. Ini edisi spesial saya tuh kalau nggak bisa nggak percaya boleh dibuktikan, nggak apa-apa. Berarti itu tadi dari Mas P bilang dari kebiasaan jongki ya. Jongki kebiasaan burung itu dijongki siapa, cara gebernya gimana itu pasti akan turun. Walaupun nggak pakai baju ganti itu asal gerakan masih gebernya masih sama pasti akan gerakan seperti itu. Ini dengar-dengar katanya pernah geber nggak pakai burung, ini bener nggak Mas P? Sering lah. Sering. Pernah itu waktu di lokalan final aja saya pakai sendal pernah. Pas final pakai sendal? Iya pernah, menang juara menang. Itu pernah. Berarti itu bukti nyata ya. Kantong kresek berarti bisa. Pakai kantong kresek. Kantong kresek pernah. Maksudnya juga sering-sering ya mau pakai topi. Saya juga pernah gitu. Intinya pendekatan si joki sama burung. Iya. Tingkat emosionalnya lah. Apa ya, jadi burung itu nurut, udah kedekatan, saya kasih sayang kita ke burung, tahu karakter burung sama kitanya. Ya, ini Mas Belman tadi bilang kedekatan ya. Soalnya tadi saya sempat pas ngerekam itu pas siapa itu tadi ya, presiden sama siapa Amazon ini cuma ini pakai tangan nurut. Nggak pakai baju juga. Pakai baju enggak pakai kostum. Itu salah satu bukti berarti kan tadi. Chemistry-nya udah. Iya. Berarti memang pakai hati ya. Mainnya pakai hati. Berarti main merpati itu pakai hati. Pakai hati. Iya. Yang ini biar panas tapi hatinya tuh Tetap dingin. sama merpati. Sama istri juga tetap dingin tuh Mas B. Ditanya sama itu langsung bingung. Ini Mas B, Bingungnya kan istri yang mana kan? ini Mas B, nih sahabat berarti banyak nanya. Dulu Mas B waktu nggak pergi Temanggung kan sering pakai apa itu namanya? Asidu. Ada yang bilang gini, wah itu Mas B itu pakai dukun. Pakai sih bener loh Mas B. Pakai dukun, banyak yang bilang gitu. Masa toh? Iya, masa belok gini hitam itu sebenarnya itu apa tuh Mas B? Kalau saya itu kalau keluar daerah pasti bikin jadilah yang nomor satu, kalau enggak jadilah yang berbeda. Yang beda. Ciri khas Mas B. Kalau saya seperti orang-orang temanku pasti nggak kenal itu Mr. P orang mana. Tapi kalau saya ada ciri khas sendiri, apa rambut saya merah-merahin, apa saya pakai eyeshadow kan pasti untuk sorotan orang. Ya, itu orang mana sih? Itu juga beda sendiri orang mana. Jadi memperkenalkan diri dengan cara itu kalau saya. Ya, cara memperkenalkan diri. Kan terus orang nanya itu yang Mr. P yang mana tuh? Yang itu sering hitam lu pakai dukun. Kata yang belum kenal Mr. P kan, itu ya siapa sih? Nah, beda sendiri. Oh itu joki sana Pekalongan kan gitu. Iya, Kan seperti itu cara memperkenalkan diri saya dengan cara mengubah gaya lah. Tapi jangan jadi bunglon mengubah. Seperti kemarin pas final kayaknya juga saya lihat. Gimana itu Mas Arif? Yang kemarin di lapak mana itu Mas B? Yang final yang masih berempat besar itu jangan sampai lahir itu. Itu kemarin di Tangerang di lapak CRC. Nah pas juara 2 itu ya pas
burung sisa 4 geper sambil lari-lari itu juga kayaknya supaya emang ciri khas kayaknya pengen buat kejutan dan dilihat di YouTube sendiri juga keplotangan dari biar nggak penontonnya ya, juga. itu emang apa ya real, bukannya itu supporter saya apa enggak. Jadi pada kalau menurut saya kalau udah burung empat itu pasti orang itu pada tegang. Yang nonton pun akan diem tegang. Kita kasihlah apa ya warna-warna untuk biar ceria, biar nggak terlalu menghilangin tegang. Bukan ngecek, padahal bukan ngecek, memang selebrasi saya itu kadang berbeda-beda gitu. Ya itu ya keistimewaan Mas P memang kayak gitu ya, selalu bikin sesuatu yang beda dari yang lain, dan bedanya itu beda positif, menghibur semua audiens jadi ikut ikut merasakan euforia tersebut ya. Itu walaupun dia nggak punya burung, cuma nonton biar ikut merasakan. Oh itu loh ya. Ya secara nggak langsung tadi waktu datang aja pakai sendal aja beda ya Mas. Punya apa sih kayak gitu, jadilah nomor 1. Kalau nggak bisa ya jadilah yang berbeda. Jadilah nomor 1, kalau tidak bisa jadilah yang berbeda, dan menjadi seorang atau orang lain itu paling nggak bahagia ya. Bahagia, jangan lupa bahagia. Lupa bahagia, kembali lagi jangan lupa bahagia dan membahagiakan orang lain itu dapat pahala nanti. Amin. Selanjutnya jangan lupa bersyukur. Malah gini Mas Arif, ini obrolannya makin seru loh sahabat tempat ini. Data Mas P ini jadi dari Mas Batman sendiri juga wajahnya wah ini musuhku. Ya. Kalau udah ada peluit ya musuh. Musuhnya itu kalau pas di dalam lapangan itu. Dalam patek kita lawan, luar patek Tetap musuh. Dalam patek kita lawan, luar patek Tetap musuh. Musuh apa ini? Ya musuh kalau di masalah wanita. Wah. Mungkin wanita buat betina. Kan rayaan toh Mas. Ya. Kalau betina merpati ini ganggu. Iya itu. Maksudnya gitu saya merpati. Bukan wanita yang itu, ini wanita merpati betinanya. Nah wanita yang itu enggak ada tangganya untuk Mr. P. Orang mainnya aja pakai hati kan, berarti kalau burung kan harusnya betina wanita. Karena pakai hati ya. Kalau saya bilang betina ya wanita. Berarti soalnya dari kecil sampai pingsan. Padahal pisahnya bukannya terlalu kayak belum makan. Empat dari pagi. Ya ini Mas P, Mas Batman. Kalau Mas P sama Mas Batman sendiri udah dibilang senior ya, yang mana sekarang sudah menjadi joki nasional. Ini kalau Mas P sendiri tahu nggak asal mula berdirinya Merpati Kolong di Pekalongan? Ya saya sedikit tahu, memang ya tahu lah, kita tahu. Dan kalau lebih jelasnya lagi ya sama yang bawa saya main Merpati Kolong, sama yang bawa Mas P. Iya, yang ngajeng saya Merpati Siapa Kolong. itu Mas P? Itu ada salah satu senior Pekalongan namanya Bapak Nurtanto, itu Mbah Kapel lah kalau di Merpati. Bapak Nurtanto, Mbah Kapel. Mbah Kapel. Beliau kesana apa bisa dihubungi? Wah, ntar tak teleponin aja. Oh ya, siap. Semoga ada waktu aja. Semoga ada waktu ya. Iya. Oh ya, aktif, siap. Halo, Assalamualaikum. Ada waktu nggak? Ya, siap. Nanti. Ya, oke, saya merapat ke situ, langsung ya, TW.